Saya mahasiswi dari Setia Satya Dharma Singaraja, semester 3, jurusan S1 Manajemen dengan NIM 190111105. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai riset pemasaran dan bisnis apa saja yang cocok dijalankan pada saat pandemi seperti sekarang ini. Sebelum saya menjelaskan mengenai bisnis yang cocok dijalankan pada saat pandemi seperti ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian riset pemasaran. Riset pemasaran merupakan kegiatan penelitian dalam bidang pemasaran. Riset pemasaran harus dilakukan secara sistematis, yakni mulai dari perumusan masalah, perumusan tujuan, pengumpulan data, pengolahan data, hingga interpretasi dari hasil riset pemasaran yang diperoleh. Riset pasar dilakukan sebagai upaya memberi masukan bagi pihak manajemen. Dengan adanya riset pemasaran, pihak manajemen akan mengetahui hal apa saja yang perlu diperbaiki dan strategi pemasaran apa yang masih sesuai dilakukan untuk merebut peluang. Melakukan riset pemasaran tentunya memiliki sebuah tujuan untuk mencapai target yang telah ditentukan. Berikut beberapa tujuan dari riset pemasaran. Yang pertama, mendapatkan informasi yang akurat sehingga dapat menjelaskan secara objektif kenyataan yang ada. Kemudian yang kedua, bebas dari pengaruh keinginan pribadi. 3. Identifikasi meliputi kegiatan mulai dari masalah manajemen sampai merumuskannya ke dalam bentuk masalah riset pemasaran. Kemudian tujuan yang keempat, menggunakan metode yang tepat dalam pengumpulan data risetnya. Yang kelima, menggunakan analisis yang tepat. Dan yang terakhir, memberikan kesan, pendapat, atau pandangan. Kemudian saya juga akan menjelaskan manfaat melakukan riset pasar. Dengan melakukan riset pasar, ada beberapa manfaat yang bisa dipetik, yaitu 1. Riset pasar bisa membantu brand untuk menghasilkan informasi tentang besarnya pasar potensial suatu produk atau jasa sesuai target pasar. Informasi ini nantinya sangat berguna untuk menentukan target penjualan dan pencapaian market share di pasar. Yang kedua, mengetahui tanggapan pasar terhadap suatu produk atau jasa. Informasi ini sangat berguna terutama untuk sebuah produk atau jasa baru sebelum diluncurkan ke pasar. Selain itu, informasi ini akan membantu dalam menyusun strategi pemasaran baru untuk meningkatkan penjualan produk atau jasa yang sudah ada. Yang ketiga, memahami perilaku pelanggan sesuai target pasar dengan baik. Dengan mengetahui perilaku pelanggan ini, maka memudahkan perusahaan atau brand dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih baik dan efektif. Yang keempat, menganalisis efektivitas kampanye iklan atau promosi yang dilakukan. Dengan riset pasar, maka perusahaan atau brand bisa memilih media dan konten yang tepat dalam melakukan kampanye iklan, sehingga lebih efektif dan efisien. Kemudian manfaat yang kelima, riset pasar sangat berguna untuk menghasilkan semua data dan informasi yang diperlukan dalam menyusun strategi pemasaran atau brand secara keseluruhan. Selanjutnya, fungsi riset pemasaran. Riset pemasaran merupakan sebuah langkah penting yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk membantu menyusun perencanaan pemasaran. Program pemasaran pada tahun yang baru biasanya turut dipengaruhi oleh hasil riset pemasaran yang dilakukan perusahaan di akhir tahun. Riset dapat dikatakan sebagai mata dan telinga perusahaan untuk mengetahui bagaimana pandangan dan keinginan konsumen terhadap perusahaan. Riset pasar memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1. adalah evaluasi. Riset yang dilakukan untuk fungsi ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi program-program pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya.
Fungsi evaluasi dalam riset pemasaran ini juga termasuk ketika perusahaan ingin melakukan review terhadap brand position yang dibandingkan dengan produk pesaing. Dalam proses evaluasi, seorang marketing juga melakukan pemecahan masalah terhadap hasil review. Pemecahan masalah juga dapat dilakukan dengan memahami titik-titik permasalahan yang membuat bisnis tidak berjalan dengan semestinya. Yang kedua, understanding. Fungsi kedua adalah understanding. Fungsi riset ini menekankan pada tujuan untuk memahami konsumen sebagai salah satu insight atau masukan yang sangat penting bagi perusahaan. Dengan memahami konsumen, perusahaan akan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan konsumen. Dalam menjalankan fungsi ini, riset pemasaran yang dilakukan biasanya adalah riset yang menggambarkan potret kebiasaan dan perilaku konsumen serta harapan dan keluhan mereka terhadap produk. Yang ketiga, prediction. Fungsi ketiga adalah predicting. Fungsi riset pemasaran yang terakhir ini merupakan fungsi yang sebenarnya paling sulit untuk dilakukan. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian, sehingga prediksi yang dilakukan dalam riset pemasaran sangatlah berisiko karena sifatnya yang sangat relatif. Ketika sebuah brand ingin membidik pasar baru, maka riset pemasaran selalu dijadikan bahan acuan utama. Begitupun ketika perusahaan ingin menyusun strategi pemasaran baru, riset pemasaran masih menjadi penelitian utama. Di masa pandemi saat ini, wabah penyakit virus corona atau COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 banyak membawa dampak negatif ke dalam masyarakat. Tidak hanya mengancam nyawa, wabah virus corona ini juga memicu krisis di berbagai sektor ekonomi dan sektor bisnis. Tidak sedikit pelaku usaha yang merasa kelimpungan menghadapi krisis ini. Di masa pandemi saat ini, banyak pelaku usaha yang mengalami penurunan omset dan bahkan kehilangan pemasukan. Saat ini, banyak pelaku usaha yang terus melakukan suatu inovasi agar usaha yang dijalankan tetap dapat survive di tengah krisis COVID-19 ini. Beberapa strategi pemasaran dapat diterapkan agar bisnis yang dijalankan di masa pandemi ini tetap dapat berjalan, antara lain: 1. Ketahui target pasar. Anda harus benar-benar mengenali pasar Anda. Kuasailah target pasar Anda. Langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu lakukan riset siapa yang menjadi target pasar Anda. Semakin spesifik target pasar Anda, semakin besar peluang Anda untuk sukses. Kemudian yang kedua, menggunakan sosial media. Kita semua pasti setuju, media sosial adalah alat pemasaran yang paling ampuh, karena hampir semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda sangat aktif menggunakannya. Contohnya, berpromosi menggunakan Instagram dan Facebook. Dengan media sosial, perusahaan dapat menjalin interaksi secara luas dengan berbagai kalangan. Dengan biaya yang murah dan visibilitas atau keterlihatan yang tinggi, sosial media juga memungkinkan perusahaan untuk memilih komunitasnya yang sesuai dengan memasarkan produk mereka, sehingga apa yang ditawarkan memiliki peluang besar untuk terjual. Kemudian yang ketiga, memilih tempat strategis. Tempat strategis masih menjadi salah satu strategi pemasaran yang patut dipertimbangkan, karena dengan tempat penjualan yang strategis berarti produk Anda memiliki kemungkinan terlihat lebih tinggi dan tentu saja memicu penjualan yang lebih tinggi. Kriteria memilih tempat strategis ini harus menyesuaikan dengan target sasaran serta kemudahan untuk menjangkaunya. Misalnya, jika Anda memutuskan untuk menjual kebutuhan perlengkapan anak kos, maka berjualan di dekat area kampus atau tempat sekolah akan membuat kemungkinan produk Anda cepat laku dan terlihat. Kemudian yang keempat, memberi insentif untuk rekomendasi. Sebuah produk akan terlihat bagus dan dapat dipercaya bila ada yang merekomendasikannya. Untuk mendapatkan sebuah rekomendasi atau testimoni dari konsumen yang telah memakai produk tersebut, Anda harus memberi penghargaan berupa insentif yang menarik. Insentif sebuah testimoni tidak harus selalu berupa uang, namun dapat berupa hadiah produk atau potongan harga.
Dengan adanya insentif ini, secara tidak langsung, perusahaan memenangkan dua pihak untuk sasaran marketing, yaitu konsumen yang loyal dan calon konsumen. Rekomendasi produk ini menjadi strategi pasar yang digunakan hampir semua produk. Kemudian yang kelima, menjalin hubungan baik dengan konsumen. Konsumen yang loyal adalah sebuah aset penting perusahaan. Mereka telah berulang kali membeli produk Anda dan ikut menyumbang pemasukan secara rutin. Jika tidak ingin kehilangan sebuah pembelian, di tengah persaingan banyak produk serupa, maka tidak ada salahnya Anda memberi penghargaan kepada para konsumen yang loyal terhadap perusahaan dengan cara menanggapi masukan konsumen maupun memberi hadiah secara langsung atas pembelian yang mereka lakukan. Kemudian yang keenam adalah mulut ke mulut. Tip pemasaran Anda berkomunikasi secara langsung dengan konsumen. Setelah konsumen membeli produk dan merasa puas dengan produk tersebut, konsumen akan memberitahu konsumen lainnya yang berpotensi untuk membeli produk tersebut. Setelah saya memaparkan mengenai riset pemasaran, selanjutnya saya akan membahas mengenai usaha yang menurut saya masih menjanjikan di masa pandemi saat ini, yaitu usaha konveksi. Usaha konveksi adalah usaha yang memproduksi pakaian secara massal atau dalam skala besar sesuai permintaan. Produk yang dihasilkan diantaranya jaket, kemeja, seragam, kaos, dan lain-lain. Usaha konveksi masih menjadi peluang usaha yang banyak dirintis oleh pengusaha pemula. Dari waktu ke waktu, pakaian selalu mengalami perubahan tren dan fungsi. Mengingat pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat, maka usaha di bidang produksi pakaian bisa dibilang sebagai usaha yang tidak ada matinya. Usaha konveksi juga dapat memberikan keuntungan yang lebih pada saat pandemi. Melihat peluang dan kebutuhan APD dan masker yang terus meningkat di masa pandemi corona, para pelaku usaha konveksi yang sebelumnya memproduksi beragam produk pakaian dari kaos, jaket, seragam kerja hingga celana jeans, kini lebih fokus untuk memproduksi alat pelindung diri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang menangani pasien virus corona. Tidak hanya APD, para pelaku usaha konveksi juga beralih memproduksi masker kain yang permintaannya terus meningkat di tengah merebaknya virus corona. Adapun keunggulan bisnis konveksi ini adalah yang pertama, konveksi memiliki target pasar yang mudah dijangkau. Yang kedua, tingginya permintaan produk konveksi seperti pakaian, celana, tas, dan lain-lain. Khususnya pada saat corona, permintaan masker dan APD itu juga sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, tidak memerlukan modal yang besar. Dan yang keempat, bisa menghemat biaya sewa karena dapat dibuka di rumah saja. Sekian pemaparan saya mengenai riset pemasaran dan contoh bisnis yang dapat dilakukan pada saat pandemi saat ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.